Hotman yang sekarang bukan Hotman yang dulu. Dia sudah berubah dan sudah bertobat, Den. Ibu percaya begitu saja? Saya nggak percaya, Bu Fatma. Maaf, Den. Sebenarnya dia mirip dengan anak ibu yang hilang. Dari mana Bu Fatma tahu itu? Dari kalung yang dipakainya, Den. Maaf, Pak. Kami tidak bisa melaksanakan akad nikah ini. Pernikahan ditunda sampai bayinya lahir. Kami permisi, Pak. Tolong bilangin sama ibu kalau gue ketemu orang yang mungkin ibu kenal. Udah berapa orang yang meninggal, tapi ada satu laki-laki yang sepantaran umurnya sama ibu. Apa mungkin itu Bapak Bang Hotman? Gue juga nggak tahu. Ya tapi mungkin ibu aja kenal. Apa kabar, Tante? Kabar baik. Kamu banyak perubahan, sekarang udah tambah dewasa. Husen, apa kabar? Baik, Pak. Fatma, masa kamu lupa sama saya? Saya ini adiknya papanya Arman almarhum. Masya Allah. Ibu Mirna, maafkan saya. Sudah lama kita nggak bertemu. Sampai saya pangling. Mumun, cepat tukar isi bungkus ke dalam kotak susu yang biasa saya minum. Tapi kenapa, Non? Udah sana cepetan. Pak, ini untuk membuktikan sama mereka, Pak. Kalaupun saya menaruh racun dalam gelas ini, silakan hukum saya. Atau Bapak silakan pecat saya dari sini. Kenapa tuh racun gak bikin bening mati ya? Kok baunya aneh ya? Jangan basi lagi. Bening, apa mulut kamu tidak terasa panas atau perut kamu mules? Enggak, Pak. Saya baik-baik aja. Lalu racun itu? Saya nggak merasakan apa-apa. Padahal saya bukan tukang sulap yang bisa menelan racun tanpa merasa sesak nafas dan mulut terbakar. Jadi maksud kamu tidak ada racun dalam susu itu? Tidak ada, Pak. Tapi Arman, badan aku nggak enak banget. Perut aku nyeri. Dan badanku kerasa gatal-gatal. Kayak alergi. Ini pasti karena susu itu. Racun itu tidak ada, Laura. Kalau kamu mulai alergi, kenapa baru sekarang? Tidak dari kemarin-kemarin. Apa arti semua ini? Apa kamu mulai mengarang lagi? Tidak, Arman. Lantas apa maksud semua ini? Hah? Kamu mau saya menyalahkan Bening? Iya. Sudah, Pak. Bapak nggak usah memarahi Bu Laura. Karena Bu Laura sedang mengandung anak Bapak. Bapak nggak usah khawatirkan saya. Yang penting Bapak tahu bahwa saya tidak pernah menaruh racun dalam minuman itu, Pak.
Saya bisa melihat ada sandiwara besar di dalam keluarga ini untuk merebut simpatik Arman. Dan Arman sepertinya sangat melindungi pembantu cerdik itu. Momon, kamu juga sih yang salah. Kenapa bawa bungkusan racun itu ke dapur? Enggak, Bu. Saya nggak bawa ke dapur. Itu pasti petugas pest control yang datang ke sini dan lupa membuang bungkusan itu. Saya akan telepon dia dan memperingati dia. Jangan sampai karena kecerobohan dia, orang rumah yang kena salah. Permisi. Bening! Au! Au! Aduh, ibu kenapa, Bu? Aduh, sakit. Ayo ikut saya kamu. Au! 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 Aduh. Sudah merasa pintar kamu ya, hah? Menjelekkan nama saya di depan Arman. Tadi kamu minum racun yang palsu, sekarang kamu harus minum racun yang asli. Ibu jangan, Bu. Saya mohon jangan, Bu. Jangan lakuin itu, Bu. Ibu saya mohon. Ibu kamu Elsa. Ibu Elsa, jangan Ibu Elsa. Aduh. Ini akibatnya kalau kamu berani bermusuhan sama saya. Kamu mau minum? Kamu mau minum, ha? Bu, kamu mau minum? Saya nggak mau bermusuhan sama ibu, Bu. Saya nggak mau bermusuhan sama ibu. Apalagi mengganggu ketentraman Ibu Elsa dan Pak Arman. Saya nggak mau, Bu. Saya tahu ibu ingin saya keluar dari sini. Tapi semakin ibu melarang saya, semakin saya ingin bertahan di sini, Bu. Oke, kita lihat aja berapa lama kamu bisa bertahan di rumah ini, ha? Bu Elsa! Bu Elsa! Aduh, panas. Aduh, ibu panas. Ibu sabar, sabar, sabar. Aduh, ibu panas. Aduh, ibu panas. Sabar, Laura, Laura, apa maksud kamu meracuni Bening? Kamu jalan sendiri tanpa bantuan aku. Apa kamu tidak takut tertangkap? Elsa, aku ini bukan anak kecil yang kamu harus ajarin terus. Dan satu lagi, kalau kamu mau masuk kamar aku, bisa nggak kamu ketuk pintu dulu? Apa? Kalau aku lagi bersama Arman, aku minta kamu tidak mengganggu privasi aku. Sejak kapan kamu punya privasi? Dari dulu tidak pernah ada rahasia satupun di antara kita. Itu dulu, Elsa. Sekarang, aku udah punya keluarga sendiri. Aku, Arman, dan bayi ini. Jadi terserah aku mau melakukan cara apa aja. Saya sudah bantu dia untuk menyingkirkan Bening, malah dia berusaha untuk menyingkirkan saya. Awas kamu, Laura.
Rupanya diam-diam kakak adik itu juga tidak akur. Mungkin kau bukan cinta sejati di hidup. Kamu bilang tidak tahu. Mun, kamu yang tiap hari berada di dapur. Masa kamu tidak tahu siapa orang yang memasukkan bungkusan itu ke dalam susunya Laura? Bener, Pak. Saya benar-benar nggak tahu, Pak. Kamu benar-benar nggak tahu atau kamu ingin menutupi siapa orangnya? Kalau kamu diam dan tidak menjawab pertanyaan saya, artinya kamu mengiyakan. Siapa orangnya? Bu Laura, Pak. Ada apa lagi, Arman? Jadi Laura yang memberikan racun itu? Bukan, Pak, bukan. Maksud saya, Bu Laura datang. Momon, Iya, Bu. ikut saya. Enggak, Bu, saya nggak mau. Ikut. Apa? Jadi Tante mendengar pembicaraan saya dan Laura tadi? Iya Elsa. Tapi kamu gak usah khawatir. Tante ini bukan tukang gosip. Apalagi ikut campur dalam urusan persaudaraan kalian. Tapi siapa tahu. Laura berbuat itu karena dia mengharapkan anak yang dalam kandungannya itu menjadi seorang pangeran di rumah ini. Dan mendapatkan seluruh warisannya. Tapi mungkin aja Tante salah. Tante pergi dulu ya. Jangan-jangan yang dikatakan Tante benar. Bening. Aku ingin selalu melindungi kamu, Bening. Aku ingin selalu dekat dengan kamu. Aku mencintai kamu. Aku ingin kamu menjadi ibu dari anak-anakku. Pak. Bapak. Bapak kenapa? Bening, maafin saya atas yang barusan terjadi. Saya yakin jika orang lain, pasti orang itu tidak akan tahan dengan apa yang terjadi di sini. Tapi saya hanya mau katakan bahwa kamu sangat berarti buat saya. Pak, saya cuma seorang pembantu di sini. Saya harus bekerja keras untuk melunasi semua utang saya sama Bapak. Dan saya juga punya kewajiban untuk menjaga keluarga ini, Pak. Saya harap tidak akan pernah ada lagi kejadian yang mencepaskan Bapak. Saya permisi, Pak. Iya Tuhan, kenapa aku harus mengalami cinta yang seperti ini?
tanpa memilikinya, hanya bisa menatapnya. Mas, udah jam segini kok belum tidur, Mas? Iya nih, belum ngantuk. Kamu sendiri kenapa nggak tidur? Aku juga nggak bisa tidur. Oh, Mas Indra, boleh tanya sesuatu nggak? boleh. Tadi kan Mas sempat jalan sama Non Susan. Emangnya Mas Indra udah jadian ya sama Non Susan? Mira. Aku nggak pacaran sama Susan. Aku emang deket sama dia. Tapi aku cuma nganggap dia sebagai teman aja. Sama seperti yang lainnya juga. Aku deket sama dia, aku deket sama kamu juga. Tapi bukan berarti harus pacaran kan? Mas Indra emang nggak pernah nganggep aku jadi pacarnya. Ya, walaupun sampai sekarang aku masih aja mikirin Mas Indra. Mas Indra itu emang beda sama Mas Rian. Mas Rian begitu perhatian sama aku. Soalnya Mas Rian suka sama aku. Jadi sekarang aku harus berusaha buat berhenti ngarepin Mas Indra. Tapi kenapa ya? Kok sampai sekarang aku malah jadi penasaran. Sebenarnya siapa perempuan yang benar-benar mikat hatinya Mas Indra? Mir, kamu tidur di dalam? Iya, Mas. Duluan ya, Mas. Amira, kamu emang baik, perhatian sama aku. Aku tahu kamu suka sama aku. Sama seperti Susan yang menyukai aku dengan caranya dia sendiri. Tapi hanya ada satu wanita yang amat aku sayangi. Dia adalah adik kamu, Bening. Aku sangat mencintai dia. Mungkin kau bukan cinta sejati di hidup. Dan Mas Mukhtar punya hubungan baik dengan wanita ini selama bertahun-tahun. Dan dia dari kalangan yang kurang mampu. Sejak Mas Mukhtar menikah dengan Astrid, dia sering bertengkar dengan istri pertamanya. Akhirnya pernikahannya bermasalah. Lalu Tante, hubungannya sama bapaknya Arman? Ibunya Arman, Rosa, pernah mendatangi Astrid dan marah-marah untuk menyuruh dia meninggalkan suaminya. Lalu, apakah Asri mau meninggalkan bapaknya Arman? Meskipun dia kecewa dan sakit hati karena sudah kehilangan hak asuh atas anaknya dan hak dia sebagai istrinya, dia tetap menerimanya, tegar. Tapi sekarang sudah menghilang. Tante tahu di mana Asri sekarang? Kelihatannya kamu penasaran sekali dengan masa lalu perempuan itu. Kenapa sih kamu ingin tahu? Itu kan bukan urusan kamu. Tante, anak dari perempuan itu adalah salah satu pewaris kekayaan keluarga Arman. Apa? Jadi, apa bedanya dengan Arman dan Tony? Berarti anak perempuan itu juga... Betul, Tante. Dia bakal hidup senang sama seperti saya. Mukhtar itu benar-benar adil. Tante,
Saya harus bertemu Asri dengan anaknya. Saya akan memberikan dia kehidupan yang mewah dan yang layak. Saya juga akan mengajak Tante hidup mewah bersama kami. Kamu ini seorang wanita yang baik. Tante senang dan bahagia mendengarnya. Dan kalian juga beruntung loh bisa tinggal di sini bersama keponakan Tante. Mudah-mudahan kita menjadi keluarga yang bahagia di sini ya. Aku juga harus dapatkan bagian kekayaan keluarga Arman. Aku harus manfaatkan ibu tua ini. Aku akan menjadikan dia alat untuk mendapatkan kekayaan Arman. Jahil banget sih. Jahil ya? Selamat pagi Bening yang cantik. Apaan sih? Awas lo ya. Liatin aja nih. Nggak kena. Ayo, mau lempar apa lagi ya? Apa lagi? Hei, apa-apaan ini? Siapa yang lempar ini? Hampir kena saya lagi. Maaf, Pak. Ayo jawab jujur. Maaf, Pak. Saya yang ngelempar sepatunya. Bening, ayo ke saya. Iya, Pak. Was. Aduh, Pak, saya benar-benar minta maaf, Pak. Tadi saya nggak sengaja melempar sikat semir Bapak. Maaf ya, Pak. Bening, ini Apa, Pak? itu. Ya ampun, Pak. Cuman karena ini, Bapak ngajak saya ke sini. Bagaimana aku harus menjelaskan ke kamu ya, Bening? Aku masih mencintai kamu. Ingin rasanya aku menyentuh wajah kamu. Pak? Bening, tadinya saya mau bicara sesuatu yang tidak mau orang lain bisa mendengarnya. Tapi ya sudahlah, lupain aja. Kamu boleh kembali bekerja. Iya, Pak. Permisi. Bening, lu masih betah kerja di sini? Emang kenapa? Apa lu masih mengharapkan cita dari Pak Arman, makanya lu masih mau kerja di sini? Bening, coba lu pikir baik-baik. Pak Arman ntar lagi punya anak dari Bu Laura. Mereka kan berkeluarga. Apa lu mau jadi istri kedua? Menikahlah dengan aku, Bening.
cinta sejati di hidup. Pak, jangan seperti orang bodoh begitu dong. Emangnya aku harus ngapain, Ma? Cepet kamu ketemuin Arman dan bilang sama dia kalau dia tuh butuhin kamu. Aku mesti ngomong apa, Ma? Aku kan nggak ngerti apa-apa. Lagian, kita di sini kan cuma tamu. Berapa hari lagi kita juga pulang. Ngapain sih ngurusin kehidupan orang? Pak, sepanjang kekayaan yang Papa dapatkan tidak akan lebih besar dari apa yang kita dapatkan di sini. Aku benar-benar nyesel. Kenapa baru sekarang datang ke sini? Pokoknya sekarang kita nggak boleh kemana-mana sampai tujuan kita tercapai. Terus rumah dan toko kita gimana, Ma? Kenapa sih mikirin itu? Kamu tuh benar-benar bikin aku capek. Tapi kita kan nggak bisa membiarkan. Rumah dan toko tuh gak akan kemana-mana. Apa yang ada di depan mata kita itu lebih besar. Pokoknya kita akan tetap di sini. Gimana ya, Bening? Telepon Pak Arman sibuk terus. Bang, kayaknya kita lain waktu aja deh, Bang, berangkatnya. Bu, ibu kok tegang gitu? Kan ibu bisa SMS Pak Arman, bilang ibu pergi sama saya sama Bening. Nah, selebihnya kan ibu bisa cerita pas ibu balik. Iya, Bening. Ibu nggak bisa nunggu lebih lama. Ibu khawatir, ibu tambah pusing. Ibu mau tinggalkan pesan sama Pak Arman aja ya di mobil. Ya udah, Bu, kalau gitu. Yuk, mari. Kok mereka masih mau percaya ya sama si penjahat itu? Mari, Bu. Bening, perasaan ibu nggak menentu, bingung, sedih bercampur aduk. Bertahun-tahun ibu tidak ketemu, jadinya ibu deg-degan. Tarik nafas, Bu. Ibu harus nguasain diri ibu. Hotman, mana dia, Nak? Kalian percaya aja sama sandiwara gue. Hotman yang udah tobat. Hotman gak pernah tobat. Tempat ini begitu terpencil dari kalian dan kalian jauh dari Arman. Gak ada yang tahu kalian di sini. Bening, cepat telepon Pak Arman, Bening. Ya, Bu. Apa kalian mencari? Apa kalian mencari ini? Hah? Ini handphone udah gue matiin. Sejak kalian terakhir SMS si Arman yang sombong itu. Bening, ibu benar-benar tidak menyangka. Ibu salah percaya sama dia. Ibu sangat menyesal. Heh, lo boleh mainin perasaan gue. Karena gue bisa nanganin sendiri. Tapi kalau lo mainin perasaan orang tua dengan ngaku-ngaku anak yang bertobat, gue gak bisa terima. Lo tuh bener-bener brengsek ya.
Lo emang harus dikasih pelajaran. Arman, jangan! Bu Fatma. Ayo Bu. Ibu cepat ya. Kita lagi dari situ. Ayo. Bening! 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 Kenapa Bu Fatma dan Bening lama sekali ya? Duh, kenapa nggak diangkat-angkat ya? Kemana Bu Fatma ini? Bening, kamu kemana sih? Ning, ibu nggak kuat lagi, Ning. Kaki ibu nggak kuat diangkat. Ayo Bu. Ayo. Dikit lagi. Mungkin kau bukan cinta sejati di hidup. Duh, udah jam segini kok mereka belum pulang ya? Nggak biasanya Bu Fatma dan Bening seperti ini. Handphonenya aktif tapi nggak diangkat. Aduh, mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa sama mereka. Saya khawatir sekali Bu Fatma dan Bening. Aduh, Bening. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa sama kamu. Sayang, kamu ngapain jam segini ada di sini? Daripada kamu ngelamun gak jelas, mendingan kamu temenin aku dan bayiku tidur yuk. Kamu kan tahu, aku gak akan tenang kalau gak ada kamu di sebelah aku. Kalau kamu mau tidur, kamu tidur aja sendiri. Aku masih mau di sini, Laura. Ya udah, kalau kamu masih mau di sini, aku juga akan di sini. Kamu nggak mau tidur, aku juga nggak mau tidur. Oke, kalau itu yang kamu mau, kamu berdiri saja di sini sampai pagi. Saya nggak peduli. Bening, Bu Fatma, kenapa kalian baru pulang sekarang? Kalian pikir saya tidak cemas memikirkan kalian tidak pulang semalaman? Ini semua salah saya, Pak. Seharusnya saya tidak mempercayai Bang Hotman. Harusnya saya lebih berhati-hati, Pak. Pasti ini semua nggak bakalan terjadi. Ibu nggak menyangka Hotman mengkhianati ibu. Kenapa dia tega seperti itu? Ibu betul-betul nggak mengerti, Den. Saya kan sudah bilang, jangan pernah percaya sama si begundal itu. Dan kalian keras kepala dan nekat. Tapi, Den... Cukup, cukup. Saya tidak perlu penjelasan apa-apa lagi. Saya sudah tahu apa yang sudah terjadi sekarang. Kami betul-betul menyesal, Pak. Ternyata apa yang dikatakan Bapak selama ini benar. Tentu saja benar. Kalian berdua ini begitu naif. Bening,
Bu Fatma, kalian betul-betul tidak tahu bagaimana saya betul-betul mencemaskan kalian. Saya tidak berdaya pada saat memikirkan kalian dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya betul-betul mencemaskan kalian. Sudahlah. Sudahlah, yang penting sekarang kalian nggak apa-apa. Pergi ke dalam, istirahat dan ganti baju. Ya ampun, kamu tuh lelet banget sih. Mana nasi goreng saya? Saya itu ada arisan bening, saya nggak mau kalau saya telat. Iya Bu, sebentar. Lihat-lihat dong kalau jalan. Mata kamu taruh di mana? Maaf Bu, maaf. Susu coklat saya mana? Kamu tahu kan, saya nggak bisa makan kalau belum minum susu coklat. Oh iya Bu, saya bikinkan sebentar ya Bu. Nasi goreng saya dulu. Nih, roti juga belum dibakar. Roti bakar saya mana? Ingat ya, saya nggak mau pakai keju lapis, saya mau keju parut. Mana kopi saya? Ya sabar dong Bu, tangan saya kan cuma 2. Oh, berani ngejawab saya kamu ya? Aduh, Bu. Bu, sini kamu, Bu, sini. Ibu bahaya. Kamu rasain. Bu, jangan Bu. Ibu jangan Bu. Bening! 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 Iya Pak, sebentar. Maaf Pak, saya lagi bawa sarapan. Sebentar lagi sarapannya akan siap Pak. Bening, saya memanggil kamu bukan buat sarapan, tapi ini ada telepon dari keluarga kamu. Kayaknya penting deh. Iya Pak, terima kasih. Halo? Apa? Tapi gimana mungkin? Aduh. Iya, saya pasti segera ke sana. Iya. Ya ampun Intan. Kenapa, Bening? Enggak Pak, enggak apa-apa. Kamu ada masalah dengan keluarga kamu? Enggak Pak. Ini hanya masalah adik saya. Tapi saya kan tangani sendiri Pak. Oke. Kalau gitu kamu ikut saya. Ikut Bapak? Iya, kamu ikut saya ke kantor. Nanti biar Indra yang antarkan kamu ke tempat keluarga kamu ya. Baik Pak. Mungkin kau bukan cinta sejati di hidup. Makasih ya Pak. Lagi-lagi Bapak membantu saya. Kalau kamu hanya mau menyanjung saya, lebih baik kamu diam, Bening. Maaf kalau saya membuat kamu kaget. Saya hanya bahagia jika... Bahagia kenapa Pak? Bening, saya merasa bahagia jika saya dapat membantu kamu meringankan beban kamu. Biarpun saya tahu itu menyakitkan hati kamu. Kalau kamu ngantuk, tidurlah. Kalau aku ketiduran, Pak Arman pasti makin pandangin aku. Kasihan Indra. Dia pasti makin cemburu nanti.
Bening, semakin saya dekat dengan kamu, hati saya semakin sakit. Karena saya hanya bisa memandangi kamu tanpa bisa memiliki kamu seutuhnya.